Saya sengaja sholat depan ibu saya. Ibu saya memanfaatkan kepercayaan seorang muslim yang percaya hal-hal goib gitu loh. Kakek itu berada di tempat yang panas banget katanya gitu kan. Untung oma kamu datang nyelamatin kakek. Nama saya Nasrani, udah meninggal. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Nama lama saya Ifrael Peter Alamsyah. Saya 20 tahun umurnya. Saya lahir di Bandung. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Dan hanya saya yang terlahir sebagai non-muslim di keluarga. Karena ayah saya kan muslim, nikah sama ibu saya yang Nasrani. Jadi saya ikut ibu saya, anak pertama. Dulu itu Kristen Protestan, kalau buat orang Manado itu namanya Gereja Masehi Injili di Minahasa. Saya waktu itu kebetulan karena kecil besarnya di Bandung dan di Bogor dan tidak mendapati gereja Masehi Injili di Minahasa itu, akhirnya saya ikut gereja GPDI, ikut GPDI dan alhamdulillah sih itu saya sering maksudnya saya aktif di gereja. Saya bisa memilih Islam itu awalnya sih karena saya mungkin kalau dibilang terlalu mendalami agama saya sebelumnya. Saya benar-benar berusaha supaya jadi seorang Kristen yang taat, dan alhasil saya malah menemukan sebuah kebenaran lewat belajar Alkitab. Sekolah dasar saya di negeri, jadi banyak teman-teman muslim saya yang sering membicarakan agama mereka gitu. Seperti waktu saya ketemu dalil untuk haramnya makan babi, darah dan segala macam yang diharamkan itu, saya kan sering diajarin tiap pagi bangun tidur atau sebelum tidur itu baca Alkitab dulu. Dan saya sampai pada surat Imamat pasal ke-11 ayat 1 sampai terakhir itu membahas semua tentang makanan yang haram dan yang halal. Di situ saya nemuin juga di ayat 11-nya itu keharaman babi. Terus saya pernah nanya tentang itu ke oma saya. Oma saya malah nggak mau jawab, terus kayak jawabnya nggak jelas gitu, kayak ngawur aja gitu. Saya kan juga nggak ngerti jadinya. Mulai dari situ saya mulai lebih lagi memperdalam. Kemudian seperti saya bertanya kenapa kita kok ibadahnya hari Minggu, padahal kita diperintahkan untuk menguduskan hari Sabat. Kenapa kita malah ibadahnya hari Minggu? Awalnya saya tertarik sama Islam, yang pertama yang tadi yang tentang teman-teman saya itu. Kemudian itu saya tertarik juga kenapa di Islam, karena saya kan sering ikut pelajaran agama Islam juga waktu sekolah dasar itu. Saya kaget, kenapa? Karena orang-orang Islam juga mempelajari apa yang saya pelajari di agama saya, seperti cerita nabi-nabi. Dan yang paling bikin saya shock itu waktu guru saya menjelaskan kisah Nabi Isa, yang katanya nggak disalib tapi diangkat ke atas langit. Itu yang buat saya lebih tertarik lagi dengan Islam. Kenapa bisa sama gitu? Saya makin yakin untuk syahadat itu di saat SMP, karena kakek saya Muslim. Saya sering tuh baca-baca tafsir Al-Quran kan, bahasa Indonesianya. Dan satu hari saat saya lagi baca lagi, saya nggak tahu kenapa ya, kayak spontan aja gitu. Saya kan menemukan ayat di Quran Surat Al-Ma'idah ayat kalau nggak salah 82. Itu saya tiba-tiba nangis. Nggak tahu nangisnya nangis kejer. Nggak tahu kenapa itu. Saya orang baca doang, padahal nggak ada ini gitu. Nangis kejer yang di situ kan. Dibilang kamu akan mendapati orang-orang yang paling keras permusuhannya dengan kamu, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik, dan kamu akan mendapati yang paling berkasih sayang dengan kamu, yaitu adalah orang-orang yang bilang diri kami adalah Nasrani gitu kan. Saya nggak tahu itu, saya nangis kejer di situ, nangis banget lah pokoknya. Tanpa saya sadari saya nangis. Akhirnya 2017 saya mulai yakin, karena 2017 saya udah mulai jarang ke gereja gitu, udah mulai jarang ke gereja karena saya udah ikut keluarga saya yang Islam. Saya udah udah belajar puasa Daud. Saya setelah pemikiran panjang, maksudnya merenung yang cukup lama, akhirnya saya mutusin itu 27 Agustus 2017 ingat saya, akhirnya saya mutusin untuk syahadat ke masjid.
pertama masuk masjid tuh ngerasa kayak aneh dan kayak diperhatiin banyak banget gitu, kayak nggak tahu ya, rasanya beda, nggak pernah saya rasain sebelumnya seumur hidup tuh waktu saya masuk ke masjid itu. Ya setelah saya syahadat sih kayak gimana ya, lega tapi takut juga, soal kan ibu saya nggak tahu kan, saya masih sembunyi-sembunyi, ya takut tapi lega lah gitu sih Kak, perasaan setelah syahadat tuh. Karena konsep ketuhanannya jelas, satu ya satu gitu. Dan setelah saya kan juga nggak pelajarin cuma satu atau dua agama, alhamdulillah saya Allah kasih kemampuan untuk belajar agama lain, Allah kasih kesempatan untuk belajar itu. Dan semua agama juga, bahkan ya sistem kepercayaan masyarakat seperti sistem kepercayaan masyarakat Sunda atau Jawa itu, bahkan Hindu, Buddha itu mereka tetap mempercayai adanya Tuhan yang satu. Dan itu saya yakin karena saya juga pernah dikasih tahu sama guru saya kalau setiap nabi dan rasul yang diutus itu hanya membawakan agama Islam yang mengesahkan Allah Ta'ala. Memang mereka juga mempunyai konsep ketuhanan walaupun sudah tercemar, tapi mereka tetap memiliki satu Tuhan yang Maha Esa. Mereka bilangnya kayak seperti Sang Hyang Tunggal atau Sang Hyang Widi, yang seperti itu. Mereka kan tetap percaya Tuhan yang Maha Esa. Itu masuk akal di saya, dan itu semua sudah disempurnakan sama datangnya Islam. Wudhu aja deh, itu rasanya enak banget, nggak tahu kenapa. Terus waktu saya mulai sholat jamaah sama jamaah lain di masjid, saya nggak tahu, kayak saya beneran diperhatiin sama Allah gitu. Saya beneran kayak dilihat banget gitu. Saya itu sensasi paling nikmat yang pernah saya rasakan dalam hidup saya. Nggak pernah saya sebelumnya ngerasain kayak gitu. Kalau waktu masih Kristen itu, saya ngerasain kayak ya berusaha untuk enak tapi takut, nggak tahu, ada rasa takut yang besar banget di situ. Waktu saya beribadah sebagai seorang Nasrani, itu saya lebih besar rasa takut daripada kelezatan dalam ibadah itu Kak. Setelah saya syahadat di masjid, pertama-tama kan saya sembunyi-sembunyi sekitaran 3 pekan atau 1 bulanan itu. Akhirnya ibu saya nanya kabar saya dong lewat sosial media. Saya nanya gimana kabarnya, baik. Dan tiba-tiba, sebelumnya nggak pernah ibu saya nanya kayak gini, katanya, kan saya dipanggil Mas sama ibu saya, Mas masih rajin ke gereja nggak? Saya kaget kan. Terus saya mikir dulu gimana ya cara ngasih taunya. Akhirnya Allah yakinkan hati saya, katanya ya udahlah, ridho nggak ridho yang penting kan, maksudnya ibu kamu ridho atau enggak, kita menurutin orang tua kalau sesuai kehendak Allah aja gitu. Ya udah, akhirnya saya jelasin semuanya dari awal sampai akhir. Saya bilang ya ini udah keputusan Mas, Bunda jangan marah ya. Saya bilang kayak gitu ke ibu saya, dan ibu saya nggak ngerit sama sekali pesan saya. Oh gitu. Nah setelah libur sekolah kan saya ke Bandung kan, pulang ke rumah ibu. Setelah itu saya sengaja sholat depan ibu saya, atau saya sengaja ngajak adik-adik saya, kan muslim, saya ajak ke masjid, dan respon ibu saya cuman diem aja. Saya ya diem aja, udah nggak komen apa-apa, ya udah diem aja gitu, nggak tahu apa yang di pikiran dia atau di hati dia saat itu gitu. 2 tahun setelahnya ibu saya baru kelihatan dia nggak suka saya masuk Islam. Oh gitu. Sebelumnya dia nggak ada respon sama sekali. 2020 saya sempat bertengkar hebat sama ibu saya kan. Jangan ditiru, ini soalnya durhaka kan sama orang tua. Ibu saya memanfaatkan kepercayaan seorang muslim yang percaya hal-hal goib gitu loh. Ibu saya tuh kayak gini, nulis sebuah surat, yang mana surat ini niatnya itu ditunjukkan kepada saya dari kakek saya yang udah meninggal. Kakek saya kan muslim, kakek saya itu muslim, udah dalam kubur kan, udah dikuburkan. Nah, kemudian ibu saya nulis kayak gini, kakek itu berada di tempat yang panas banget, katanya gitu kan. Untung oma kamu datang nyelamatin kakek. Oma saya Nasrani, udah meninggal, tinggalnya Nasrani. Terus saya dalam hati ketawa, katanya. Maksudnya kan saya tahu, saya percaya yang gaib, saya tahu alam kubur ada, para jin itu ada, saya tahu, saya percaya, saya mengimani itu. Tapi nggak bisa kayak gini juga. Pesan saya ya, pelajari lagi tauhid yang benar ya. Kita harus meneguhkan tauhid kita, karena tauhid itu adalah satu-satunya jalan untuk kita menuju ridho Allah.